Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahyana Salimah dengan NIM 20272010101067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Macam-macam Gaya Kepemimpinan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu yang pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nasor MSI, dan yang kedua, Bapak Dr. Sunarto MPDI. Baiklah, di sini saya akan langsung memulai presentasi saya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan. Gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam organisasi. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau task-oriented, yaitu gaya kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian struktur tugas, penyusunan rencana kerja, penetapan pola organisasi, metode kerja, dan prosedur pencapaian tujuan. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia atau people-oriented, yaitu kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada kesejawatan, kepercayaan, penghargaan, kehangatan antara pemimpin dan anggota. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya pemimpin otokratik. Yang kedua, gaya pemimpin militeristik. Yang ketiga, gaya pemimpin paternalistik. Yang keempat, gaya pemimpin karismatik. Yang kelima, gaya pemimpin demokratis. Yang pertama, gaya pemimpin otokratik, yaitu kepemimpinan otokratik merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin dengan perilaku otoriter. Indikator gaya kepemimpinan otokratik adalah 1. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 2. Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata. 3. Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. 4. Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya. Kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan otokratik. Kelebihannya yang pertama, keputusan akan diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin. 2. Mudah melakukan pengawasan. 3. Tujuan lebih mudah dicapai karena hanya mengadopsi kepentingan satu orang. 4. Dengan alasan yang sama, tidak pernah terjadi konflik kepentingan dalam organisasi. Kekurangan. Yang pertama, anggota organisasi tidak bisa berinovasi, minim kreasi. 2. Anggota organisasi tidak bisa menyampaikan pendapatnya dan tidak memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan. 3. Pemimpin terlalu berkuasa sehingga bisa menjadi atau sering terjadi abuse of power. Yang kedua, gaya pemimpin militeristik. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat 1. Dalam penggerakan bawahannya, sistem perintah yang sering dipergunakan. 2. Dalam penggerakan bawahannya, senang bergantung pada pangkat dan jabatan. 3. Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. 4. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya. Selanjutnya, gaya pemimpin paternalistik. Tipe pemimpin ini memiliki sifat kebapakan. Mereka menganggap bahwa bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu
didorong dalam melakukan sesuatu. Indikator gaya kepemimpinan paternalistik yang pertama, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. 2. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif. 3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Dan yang keempat, sering bersikap mau tahu. Kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan paternalistik. Yang pertama, kelebihan. 1. Pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam pengambilan keputusan. 2. Bawahan akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan. 2. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang benar. 3. Daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkannya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan karismatik. Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seseorang pemimpin yang demikian sangat diperlukan. Akan tetapi, sifatnya yang negatif mengalahkan sifatnya yang positif. Sifat karismatik yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan. Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara, berjalan, maupun bertindak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan karismatik. Yang pertama, kelebihan. 1. Dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. 2. Dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. 3. Bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya. 4. Menyadari kelebihannya dengan baik sehingga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang berisiko. 2. Pemimpin karismatik cenderung memiliki khayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. 3. Ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten sulit. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratik. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Indikator gaya kepemimpinan demokratik yang pertama, ia senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahan. 2. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama tim dalam suatu pencapaian tujuan. 3. Selalu berusaha menjadikan lebih sukses daripadanya. 4. Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Kelebihan dan kekurangan kepemimpinan demokratik. Yang pertama, kelebihan. 1. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. 2. Keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. 3. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. 4. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. 2. Sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. 3. Akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifat, atau kewenangannya.
yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori manapun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Demikianlah presentasi saya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan atau penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.